sahabat listrik kita, welcome back to YouTube channel Listrik Kita. Sahabat listrik, baik lagi bersama aku Eva Saiya dan saat ini aku sedang ditemani oleh Pak Caraka. Halo sahabat listrik, saya Caraka, technical support dari Listrik Kita. Nah, Pak Caraka, hari ini kita ada di kantornya Schneider Electric yang terletak di Cibisnai, Jakarta Selatan. Dan hari ini juga kita akan membahas mengenai perbedaan antara relay dan kontaktor dari Schneider Electric. Namun sebelumnya Pak Caraka bisa nih dijelaskan kepada sahabat listrik apa sih Pak itu relay dan kontaktor? Nah, untuk relay sendiri yaitu adalah saklar yang dikendalikan oleh sinyal listrik yang kecil untuk mengontrol sinyal listrik lebih besar. Sedangkan untuk kontaktor itu yaitu sebuah saklar elektromagnetik yang untuk mengendalikan arus yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan yaitu perbedaannya itu adalah relay digunakan untuk beban lebih kecil, bisa untuk kontrol ataupun untuk sistem otomasi. Sedangkan untuk kontaktor untuk arus yang lebih besar, biasanya untuk mengendalikan motor-motor di area industri. Oke Pak Caraka, lalu selanjutnya kapan nih Pak kita dapat menggunakan relay dan kontaktor? Oke, untuk waktunya atau lebih singkatnya lebih kayak kapan nih kita harus menggunakan relay ataupun untuk kontaktor. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan kita dulu nih. Karena relay hanya untuk sebagai kontrol, jadi dia tidak untuk beban yang arusnya lebih gede. Makanya biasanya relay itu digunakan untuk di PLC atau bisa untuk mengontrol kontaktor itu sendiri. Bedanya lagi, sedangkan untuk yang kontaktor dia untuk mengontrol arus yang lebih besar tadi. Jadi kita bisa menggunakan kontaktor untuk mengontrol motor yang lebih besar. Misal kita mempunyai motor 3 fase, nah kita bisa mengontrol motor 3 fase ini menggunakan arus 1 fase. Nah Pak Caraka, banyak banget nih relay yang ada di belakang kita. Itu bisa dijelaskan Pak tipenya apa aja? Oke, ini adalah contoh dari relay dari Schneider ya, yaitu untuk di sini ada beberapa tipe relay dari Schneider, yaitu di sini ada untuk yang tipe RXM dan juga untuk tipe RPM. Untuk dua tipe ini untuk fungsinya sama, yaitu untuk kontrol dan monitor relay dan juga untuk interface relay. Perbedaannya hanya di kapasitas arusnya, dimana untuk yang RPM ini dia lebih besar atau biasanya dia disebut dengan power plug relay. Nah, sedangkan untuk yang tipe RXM ini biasa disebutkan untuk miniatur plug-in relay. Nah, di RPM ini dia bisa sampai di 15 ampere, sedangkan untuk RXM ini dia lebih kecil dari 6 sampai 12 ampere. Nah, untuk tipe RXM ini dia tersedia di tegangan 24 volt DC, 110 volt DC, kemudian ada juga untuk yang di 230 VAC juga, dan juga di 48 VDC, dan juga 120 VAC. Kemudian untuk tipe RPM juga sama, mulai dari 24 volt DC, 110 VDC, kemudian 48 VDC, dan 230 VAC. Nah, untuk kebutuhannya tergantung dari teman-teman sendiri kebutuhannya, dan juga untuk tipe kontak closed dan opennya ini juga ada pilihan sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa memilih kebutuhannya, butuh berapa kontak bantu untuk closed dan opennya, dan juga butuh di tegangan berapa untuk kontrol coilnya. Berikut tipe-tipe kontaktor dari Schneider Electric. Ini kita ada beberapa jenis kontaktor dari Schneider Electric ya. Nah, di sini ada 2 range, yaitu untuk AC thesis range dan juga untuk thesis motor control. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk AC thesis range ini dia lebih ke kesimpelannya dan juga ke fleksibilitas penggunaan kontaktor itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari thesis motor control ini untuk tipe kontaktor ini dia lebih ke sustainability-nya atau lebih ke kokohannya, dan juga dia sudah tahan terhadap lingkungan luar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin memilih untuk simpel dan juga untuk fleksibilitas bisa menggunakan AC thesis range. Tapi jika kita teman-teman pengen menggunakan yang lebih smart dan juga lebih bagus lagi, bisa menggunakan thesis motor control. Nah, kemudian untuk AC thesis range ini apa aja sih? Yang pertama ada untuk yang tipe LC1E ini. Nah, LC1E ini dia memiliki range dari 6 sampai 630 ampere untuk AC thesis range-nya. Nah, kemudian di sini adalah bentuk kontaktornya. Dan yang di kanan saya ini, yang saya tunjukin ini adalah untuk thermal overload relay-nya. Jadi untuk tornya ini sudah disesuaikan dengan jenis kontaktor yang ada. Nah, kemudian untuk yang thesis motor control ini ada untuk kontaktor dan juga ada untuk motor circuit breaker-nya, yaitu di GV2L22. Nah, ini adalah motor circuit breaker. Nah, selanjutnya untuk kontaktor ini yaitu untuk di LC1D. Nah, LC1D ini memiliki
thermal overload relay sendiri, yaitu di LRD22. Nah, bedanya tadi untuk yang di AC test ring tadi di LRE untuk thermal overload relay. Nah, untuk yang di DCS motor control di LRD22. Nah, untuk kebutuhannya tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian untuk penggunaan motor industrial yang lebih besar bisa menggunakan LC1G tesis giga. Nah, tesis giga ini memiliki arus yang lebih besar. Jadi teman-teman jika ada proyek untuk kebutuhan motor industrial 3 fas yang lebih besar bisa menggunakan LC1G kontaktornya. Dan juga untuk thermal overload relay-nya bisa menggunakan LR9G. Baik Pak Caraka, tadi kan sudah banyak banget nih tipe-tipe dari relay Schneider Electric. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara memilih untuk penggunaan relay sendiri? Nah, sebenarnya untuk cara memilih relay ini balik lagi ke usernya. Oke. Dia ingin menggunakan yang di tegangan 24 volt DC atau di 110 volt DC. Dan juga balik lagi dia ingin untuk mengontrol apa dulu nih, apakah untuk PLC atau hanya untuk interface relay ataupun untuk kontrol dan monitoring relay aja. Nah, nanti sesuai kebutuhan dari usernya lagi, kita ada pilihannya seperti RXM ini biasa digunakan untuk interface relay, dan juga untuk yang control and monitoring ini bisa menggunakan yang tipe RPM. Untuk memilih tipe kontaktor itu balik lagi ke usernya, dia ingin yang di berapa ampere. Untuk kontaktor dari Schneider sendiri dia dari 6 sampai 630 ampere. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Misal ketika user ingin yang lebih ke simple dan juga fleksibilitas, bisa menggunakan isi tesis ring atau LC1E. Tapi jika user ingin menggunakan yang lebih handal, lebih bagus, lebih kokoh dan juga lebih safety, bisa menggunakan yang tesis motor kontrol yaitu di LC1D. Kalau ingin menggunakan di motor 3 fas yang lebih besar bisa menggunakan di tesis giga yaitu di LC1G. Nah Pak, bagaimana dengan cara kerja dari relay ini? Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu dia menggunakan coil magnetik. Sebenarnya hampir sama dengan kontaktor. Jadi dia menggunakan coil magnetik yang dikontrol menggunakan tegangannya lebih kecil atau sinyal lebih kecil untuk mengontrol sinyal yang lebih besar. Jadi dia coilnya ini akan untuk membuka tutup arus yang ingin dikendalikan. Baik sahabat listrik kita, sekarang kita udah tahu kan apa perbedaan antara relay dan kontaktor dari Schneider Electric yang mungkin terlihat sama. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk relay penggunaan untuk aplikasi beban listrik yang rendah atau yang kecil, sedangkan untuk kontaktor untuk penggunaan daya listrik beban yang lebih atau yang tinggi. Seperti itu ya Pak Caraka? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Caraka sudah memberikan informasi terkait perbedaan antara relay dan kontaktor dari Schneider Electric. Siap, sama-sama Ibu. Sekian video penjelasan kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel listrik kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!